Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Berharap pagi hari ini kita semuanya diberkati sehat, sehingga kembali kita boleh bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, apapun yang menjadi persoalan, permasalahan, beban berat, pergumulan kita semuanya, ingat baik-baik, kita punya Tuhan. Dia Allah yang maha tahu. Oleh sebab itu pagi ini firman Allah berbicara tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi, berdoa dengan tidak jemu-jemu apapun persoalan saudara, apapun permasalahan saudara. Mari sama-sama ambil sikap untuk kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita buka Lukas pasalnya yang ke-18. Lukas pasalnya yang ke-18 mulai ayat 1 sampai yang ke-8. Lukas 18 mulai ayat 1 sampai ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara, kita sudah membaca dari Injil Lukas pasal 18, mulai ayat 1 sampai 8. Dari ayat 1, penulis Lukas sudah membuat penjelasan awal. Jadi sebelum dia menulis perumpamaan tentang hakim yang lalim, dia sudah mengawalinya dengan satu penjelasan bahwa mengapa Yesus memberi perumpamaan ini. Yaitu, kalau saudara baca ayat 1, supaya kita ini berdoa, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi, berdoa, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Tidak ada dalam kamus kita semua orang-orang yang percaya, yang mengasihi Dia, bahwa kita jemu berdoa. Tetapi baiklah kita orang yang selalu mengasihi Dia, menaruh harap kepadanya, kita tidak jemu-jemu untuk berdoa. Benar, kata Paulus waktu menulis surat untuk jemaat di Tesalonika, menasehati bahwa jemaat di Tesalonika harus tetap berdoa. Harus tetap berdoa. Apapun keadaannya, tetaplah engkau berdoa. Daniel sendiri dalam kisahnya, kita melihat walaupun dia jauh dari Yerusalem, dia ditawan menjadi budak di Babel. Sekalipun pekerjaannya penting, tetapi dia bisa ambil waktu dalam satu hari 3 kali. Ia kembali ke rumah, naik ke atas loteng, lalu dia berdoa ke arah Yerusalem. Jadi saudara, pagi hari ini firman Allah mengajar kita semua
untuk selalu berdoa dengan tidak jemu. Apalagi kita memiliki masalah, apalagi kita memiliki persoalan, biarlah kita juga terus berdoa dan terus berdoa. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, di ayatnya yang kedua, dalam perumpamaan itu, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Seorang hakim yang tidak takut akan Allah, bahkan dia tidak pernah menghormati orang lain. Itulah keadaan hakim dalam perumpamaan itu. Lalu, di ayatnya yang ketiga, ada janda yang memiliki masalah atau kasus, ingin kasusnya dibela, saudara, dan terus-menerus janda itu datang kepada hakim itu. Awalnya hakim itu menolak. Kenapa ditolak? Kita tahu bahwa seorang janda tidak memiliki banyak uang untuk dapat mengurus kasusnya, untuk dapat memenangkan kasusnya, sehingga hakim yang lalim itu, saya percaya dia tidak akan pernah tidak mau menyelesaikan karena tidak ada uang untuk menyelesaikan persoalan. Tetapi janda itu terus-menerus datang kepada hakim itu supaya haknya dibela, perkaranya dibela. Awal daripada hakim itu menolak, akhirnya hakim itu pun mengurus, membela kasus masalah yang janda itu hadapi. Itulah perumpamaan yang ada. Hakim yang lalim itu memiliki satu pikiran, nanti aku disusahkan dengan janda ini. Tiap hari janda ini datang supaya haknya dibela. Yang awalnya hakim itu tidak mau, menolak kasus itu, masalah itu. Tetapi karena janda itu datang terus-menerus mengadu, akhirnya hakim yang lalim itu pun mengurusnya, menyelesaikan masalahnya. Saudara, setelah Yesus memberikan satu perumpamaan, Tuhan menekankan, perhatikan, camkan, dengar baik-baik. Kalau ayat 1 Injil penulis Lukas membuat satu penjelasan bahwa tujuan Yesus memberikan perumpamaan hakim yang lalim itu supaya kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lalu dalam perumpamaan itu Yesus berkata, camkanlah, perhatikanlah baik-baik. Camkanlah. Saudara boleh baca ayatnya yang ke-6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Siang malam berseru kepadanya. Apakah Allah tidak membenarkan? Apakah Allah tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi orang-orang pilihannya yang siang malam terus-menerus berseru kepadanya? Siang malam, tidak jemu-jemu untuk berseru kepada Allah. Camkan baik-baik, perhatikanlah baik-baik. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya
yang siang malam berseru kepadanya. Dan Allah tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong setiap persoalan yang kita hadapi. Allah selalu merindukan tujuan Yesus memberikan satu perumpamaan ini, supaya kita orang-orang pilihannya, orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap, orang-orang yang bersandar terus mengandalkan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang terus-menerus datang kepada Tuhan, berseru. Allah merindukan itu. Jangan seperti bangsa Israel waktu mereka mengalami persoalan. Bukannya mereka datang kepada Allah, tetapi mereka datang kepada Mesir. Ya. Tapi pagi hari ini kita semuanya diajari, mari apapun persoalan permasalahan kita, baiklah kita semuanya datang siang malam terus menerus berdoa, berseru kepadanya. Tidak jemu-jemu berdoa, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, siang malam naikkan doa di hadapan Allah. Dan dia tidak akan pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Allah punya tangan yang begitu panjang yang akan menolong kita. Allah punya telinga yang tajam untuk mendengar seruan umat-umatnya yang selalu terus-menerus, tidak pernah putus siang dan malam berseru kepadanya. Itulah kerinduan Allah pagi hari ini buat kita orang-orang pilihannya, untuk selalu datang berseru kepadanya. Saudara, ada beberapa contoh bagaimana Zakius punya kerinduan yang besar. Walaupun dia orang yang kaya, walaupun dia seorang pemimpin, tapi dia punya kerinduan, tapi gagal untuk bertemu dengan Yesus. Tapi Zakius tidak menghiraukan kegagalannya. Dia tidak menghiraukan kelemahannya, kekurangannya, karena dia seorang yang pendek, ditulis dalam Alkitab. Dia seorang yang pendek sehingga dia tidak bisa berdesak-desakan untuk melihat siapa Yesus. Sehingga dia harus naik pohon ara. Sehingga dia bisa melihat Yesus dan Yesus memanggil namanya. Hei Zakius, turunlah. Aku akan datang ke rumahmu. Terjadilah keselamatan dalam rumah Zakius. Kenapa? Karena Zakius dalam kegagalannya dia terus mengambil kesempatan untuk bisa dapat melihat siapa, mengenal siapa Yesus. Dia tidak pernah putus asa. Dia tinggalkan semuanya. Haleluya. Pagi hari ini pun saudara harus memiliki satu semangat untuk mau datang mengenal siapa Yesus seperti Zakius. Lalu ada orang yang lumpuh digotong oleh 4 orang. Keempat orang ini tidak bisa datang persis di hadapan Tuhan, karena begitu banyak orang dan Yesus ada di dalam rumah. Bukannya keempat orang ini membawa orang lumpuh untuk kembali pulang, tetapi keempat orang ini tetap berusaha. Lalu dia naik ke atas loteng, lalu dia membongkar loteng itu. Lalu orang lumpuh itu diturunkan tepat di hadapan Yesus. Dan orang lumpuh ini mendapat kesembuhan. Betapa hebat orang-orang yang mau dengan keras berusaha untuk datang kepada Allah. Masalah boleh datang,
Tetapi untuk bertemu dengan Tuhan harus diperjuangkan. Sehingga pertolongan itu tepat pada waktunya. Lalu ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Waktu dia mendengar Yesus, lalu dia berusaha dengan segala kelemahannya. Dia punya prinsip, walaupun aku menjamah jumbai jubah Yesus, aku akan mengalami kesembuhan. Dengan semua kelemahan-kelemahan yang ada, dia coba datang kepada Allah. Walaupun dia datang tidak di hadapan Yesus, tetapi dia bisa menjamah Yesus dari belakang. Dan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Karena ada seorang perempuan yang terus berjuang untuk dia dapat menjamah jumbai jubah. Tidak mudah karena banyak orang di sekitar Yesus. Dan murid-murid pun mengatakan, "Guru, ada banyak orang." Tapi Tuhan berkata, ada satu. Itulah perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Dia mengalami kesulitan yang berat. Tapi waktu dia berusaha untuk datang kepada Allah, dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Seketika itu juga sembuhlah sakitnya. Lalu saya teringat juga ada Bartimius, orang yang buta. Ya. Dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi ada orang-orang di sekitar Yesus orang-orang di sekitar Yesus menegur Bartimius supaya Bartimius untuk diam. Tetapi Bartimius semakin keras memanggil nama Yesus. Akhirnya Yesus harus menghentikan langkahnya untuk menolong Bartimius. Saudara, teriakan kita, seruan kita, kalau kita serukan kepada Tuhan terus-menerus, saya percaya bukannya Allah tidak mendengar, saudara. Allah mendengar setiap seruan kita. Tetapi Tuhan rindu supaya kita datang siang malam, datang kepadanya untuk berseru kepadanya, memohon belas kasihan, kemurahan yang daripada Allah. Saya percaya apapun persoalan saudara, Tuhan pasti buka jalan. Allah punya cara, banyak cara untuk menolong kita semuanya, menyelesaikan setiap persoalan masalah kita masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya firman Allah membawa kita untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mendorong kita untuk selalu terus-menerus siang malam berseru kepada Tuhan, menaikkan doa kepadanya. Itulah kerinduan Tuhan Allah bagi kita, orang-orang pilihannya, orang-orang yang percaya. Dia tidak akan pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong, tepat pada waktunya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Itulah kebaikan Tuhan yang kita akan rasakan. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Allah. Mari kita menyembah kepadanya. Mari kita berdoa kepadanya. Mari kita memanggil namanya. Kita berseru kepadanya. Haleluya. Jangan jemu, jangan berhenti berdoa. Senantiasa berdoa. Tidak pernah putus, tidak pernah jemu-jemu. Jangan engkau pernah jemu untuk berdoa. Baiklah siang hari ini kita mau selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, menaikkan doa kita kepadanya.
Haleluya, menaikkan syukur kita kepadanya. Hampiri Tuhan, dekatkanlah kita kepada Allah. Dia akan mendekat kepada kita. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau Allahku yang baik. Puji nama Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
apapun persoalan kita, apapun permasalahan kita, baiklah kita semuanya berdoa, berseru kepada Allah dengan tidak jemu-jemu. Dia akan menolong, Dia tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Biarlah firman Allah pagi hari ini mencelikkan hati kita, tergugah hati kita, untuk siang malam berseru kepadanya, siang malam datang kepada Allah. Itu yang Allah rindukan bagi kita, orang-orang pilihannya. Haleluya, haleluya. Datanglah kepadanya, naikkan doamu kepadanya, Dia akan mendengar. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, membawa kita semuanya, menggugah kita semuanya untuk tidak jemu-jemu, untuk selalu berdoa kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang terpenting kami mau siang dan malam berseru, siang malam datang kepada Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Berkati jemaat-Mu dalam pergumulan mereka semua. Berkati anak-anak-Mu dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhan yang pasti buka jalan, Tuhan yang pasti menolong. Berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, berdoa buat daerah lingkungan kami di tempat ini. Tuhan beri sejahtera, beri ketenangan, kedamaian dalam nama Yesus. Buat perpimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah yang tertinggi sampai yang terendah, RT, RW, Lurah, Camat, Bupati, Tuhan berkati mereka semua. Diberikan sehat, berikan hikmat yang daripada Allah, supaya setiap keputusan yang diambil bukan untuk kepentingan golongan mereka, tetapi untuk kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Mulai anak-anak sampai yang lanjut usia diberkati, seluruh jemaat-Mu kemanapun mereka melangkah. Tuhan selalu menyertai dan melindungi apa yang sedang jemaat-Mu kerjakan, lakukan. Tuhan buat berhasil. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang meminta-minta. Semuanya ada dalam kasih kemurahan Tuhan. Beban berat, pergumulan, persoalan, masalah apapun juga, kiranya Tuhan sendiri akan buka jalan. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan kami percaya pengharapan kami hanya kepada-Mu saja Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku, Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang terlalu baik bagi kami semuanya. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya, dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Terima kasih Bapa di surga. Kami akhiri pada kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.